被你用轻击九化龙拳杀！瑟瑟。 Halo guys, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Alus Cerita Film. Dalam episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Immortality untuk part yang ketujuh. Untuk teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita Immortality. Di episode kali ini, Fang Han pergi ke suatu tempat tinggal barunya yaitu asrama umum yang telah disediakan oleh sekte Yuhua. Sesampainya di sana, keperluan dan barang-barang untuk berlatih pun sudah disiapkan, seperti pedang sihir umum untuk murid luar, baju sihir dan buku-buku sihir untuk berlatih. Di sana, Fang Han juga menemukan buku iblis bawah tanah seluruh dunia, yaitu iblis manusia. Dan ia teringat dengan boneka mistis yang ia lawan di arena pertarungan di ujian pertamanya. Iblis manusia itu setara dengan tingkat manusia, yaitu petarung tingkat mistis. Begitu juga dengan yaksa terbang yang setara dengan ranah fisik tingkat 10, petarung tingkat jiwa. Selain itu juga ada asura tertinggi Raja Iblis. Dan semua pemurniannya ada di dalam buku tersebut. Dan masih banyak lagi tingkatan-tingkatan di dalam buku sihir itu. Namun Fang Han tidak ada waktu untuk membaca buku sihir dan berlatih buku sihir tersebut. Melainkan yang terpenting adalah Fang Han harus meningkatkan kemampuannya terlebih dahulu. Barulah belajar yang lainnya. Fang Han pun mencoba berkultivasi. Dan ia sudah memakai pil Jia Xiao-nya sampai 2 kali. Dan maksimal cuma bisa meningkatkan suatu tingkat lagi. Seketika itu pil Jia Xiao pun langsung beraksi dan memulihkan kekuatan Fang Han yang terkuras. Ia juga teringat dengan perkataan Nona besar Xing Yu kalau dirinya hanyalah seorang bawahan. Dan ia bertekad suatu hari nanti ia akan membuat semua orang menghargainya. Dan setelah berapa lama Nona Hong Yi datang untuk menemuinya. Mereka pun pergi untuk membahas tentang misi pertama sebagai murid luar. Di perjalanannya Nona Hong Yi berkata kepada Fang Han, langsung diajari oleh murid utama dan menjadi murid dalam adalah impian banyak murid luar yang tak terhitung. Fang Han pun mengatakan kalau kuncinya adalah diri sendiri. Namun, Nona Hong Yi mengatakan semua itu tidak cukup kalau pemberian langit tidak diterima. Ini adalah salahnya. Bantuan dari luar juga tidak bisa diremehkan. Nona Hong Yi pun terkejut melihat tubuh Fang Han yang sudah sepenuhnya pulih. Karena Fang Han baru saja menerobos ke tingkat 7 fisik di saat ujian pertamanya. Dan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkannya. Dan tak diduga Fang Han sangat cepat dalam pemulihannya. Fang Han pun tahu kalau semua itu berkat pil Jia Xiao yang ada di dalam tubuhnya. Lalu mereka pun akan pergi ke suatu tempat dan Nona Hong Yi akan menjelaskan dan membahas lebih dalam tentang murid luar. Beberapa waktu kemudian mereka sampai di suatu tempat yaitu rumah makan 5 Ki alami. Dan di sana adalah tempat makan para murid yang berlatih. Dan di sana Fang Han menanyakan kepada Nona Hong Yi apakah murid dalam jauh lebih susah daripada menjadi murid luar. Nona Hong Yi pun menjelaskan kalau pintu luar cuma langkah awal untuk masuk ke dalam pintu dalam. Tanpa bakat latihan yang bagus dan tergantung cuma pada usaha itu jelas tidak akan bisa. Namun jika bisa masuk ke pintu dalam, keuntungannya tidak bisa dibayangkan. Dan menjadi murid dalam bisa berlatih teknik spiritual Yuan Chan. Dengan berlatih teknik tersebut baru bisa berlatih ke ranah ajaib. Dan tidak sampai di situ, jika sampai menjadi murid dalam, anggota keluarganya juga bisa naik ke posisi yang membanggakan. Namun Fang Han seketika terdiam karena anggota keluarga sudah tidak ada satupun dan ia hanya sebatang kara. Nona Hong Yi pun meminta maaf atas ucapannya yang membuat Fang Han sedih. Lalu Fang Han juga meminta Nona Hong Yi menceritakan tentang keluarganya. Nona Hong Yi pun menceritakan kalau ibunya sudah meninggal di saat ia masih kecil dan ayahnya sibuk terus dengan selirnya. Sepertinya dari awal ayahnya sudah lama bahwa Nona Hong Yi adalah putrinya dan ia merasa seperti Fang Han dan tidak ada yang peduli dengannya. Lalu Fang Han pun menghampirinya dan mengatakan kalau mulai saat ini Nona Hong Yi adalah teman pertamanya di dunia ini dan mulai sekarang Fang Han akan selalu bersamanya. Nona Hong Yi pun tersipu malu dengan perkataan Fang Han. Tak selang berapa lama mereka pun memesan makanan.
Dan hanya dengan melempar tanda makanan yang ia suka ke dalam kolam air, makanan pesanan pun akan keluar dari dalam air. Dan hidangan itu akan dimasak di panci limaki atau panci ajaib. Hidangan itu bisa membersihkan zat buruk dan menjadi herbal yang sangat tinggi. Bahkan kerajaan tidak memakan makanan seperti itu. Nona Hongyi pun terkejut melihat Fang Han yang memakainya tidak normal sampai sebanyak itu. Di saat bersamaan, Liu Kang pun datang. Dan kedatangannya karena ia sudah berjanji akan membahas tentang latihan sekte. Liu Kang pun menjelaskan kepada mereka berdua dan ia mendengar dari senior murid dalam kalau beberapa waktu yang lalu, utusan kerajaan Bulan Biru melapor kalau mereka bertemu dengan bandit pasir kuat yang mengganggu. Dan mereka meminta bantuan dari sekte Yuhua. Liu Kang juga menjelaskan kalau latihan sekte ini yaitu pergi membantu membasmi bandit pasir. Dan orang aliran jahatlah yang dibalik semua itu. Bandit pasir itu pun hanya menginginkan garis lai emas ajaib milik kerajaan Bulan Biru. Dan benda tersebut adalah salah satu dari 8 keajaiban besar sekte Yuhua, yaitu tanah penuh berkat dengan ki dengan pedang emas ajaib. Dan Panatua sekte Yuhua sangat mementingkan benda itu. Dan jika murid luar bisa memberi hasil yang baik dalam latihan sekte kali ini, kemungkinan bisa langsung memenuhi syarat ujian murid dalam. Nona Hongyi juga mengatakan kalau latihannya tidak semudah itu, karena banyak murid luar yang berjumlah puluhan ribu yang mengikutinya. Dan jika ingin mempercepat menjadi murid dalam, Liu Kang mempunyai satu senior yang baik, dan ia harus bisa merayunya agar latihannya berjalan dengan mulus. Di sisi lain, para senior murid dalam sedang berdiskusi tentang latihan sekte murid luar yang akan berlatih dan bertarung dengan para bandit pasir. Tak selang berapa lama, Liu Kang datang membawa Fang Han dan Nona Hongyi. Liu Kang pun memberi hormat kepada semua seniornya. Lalu Liu Kang berkata kepada pangeran anggota yang ia cari sudah didapatkan. Namun di saat pangeran melihat Fang Han dengan pakaian yang lusuh, ia tidak percaya dengan Fang Han. Lalu pangeran itu berkata kalau dengan penguasa wilayah Hongyi, ia tentu saja sudah mendengarnya. Dengan teknik pertarungannya yang misterius dan banyak cara. Namun dengan Fang Han, ia tidak pernah mendengarnya. Dan pangeran itu pun langsung mengabaikan Fang Han. Di saat itu juga, senior Zhou berbisik kepada pangeran kalau Fang Han hanyalah seorang budak dari keluarga Fang. Seketika pangeran itu pun marah kepada Liu Kang. Karena ia tidak membawa seorang ahli, melainkan membawa budak seperti Fang Han. Fang Han pun memilih pergi karena merasa terhina. Lalu Liu Kang pun mencoba merayu Fang Han agar meredakan marah demi lolosnya ujian. Karena semua itu perlu tergantung dengan orang lain. Namun pangeran dinasti D itu meminta Liu Kang mengusir Fang Han dan membuat Fang Han marah kepadanya. Pangeran itu pun langsung menyerang Fang Han dengan tinjunya. Seketika Nona Hongyi pun akan menolongnya. Namun Liu Kang pun langsung melarangnya karena akan bertambah masalah dan akan merugikan Fang Han nantinya. Fang Han pun diserang habis-habisan oleh pangeran itu. Lalu Liu Kang meminta mereka berdua untuk mereda amarahnya dan selanjutnya Liu Kang lah yang akan mengurusnya. Pangeran De pun mengatakan kalau Fang Han cuma seorang yang baru ke tingkat 7 ranah fisik. Berani melawan dirinya yang berada di tingkat 7 tinggi adalah mustahil. Liu Kang pun merayu kepada pangeran itu agar Fang Han tetap ikut dalam latihan melawan bandit pasir. Karena dipastikan akan membutuhkan beberapa orang yang bertubuh kuat seperti Fang Han. Pangeran dari dinasti Dei itu pun menuruti kata Liu Kang. Namun ada yang harus diperbaiki oleh Fang Han. Fang Han mempunyai otot yang cukup bagus, tetapi pengalaman bertarungnya yang terlalu sedikit. Namun masih termasuk sedikit berharga. Lalu pangeran itu meminta mereka pulang dan bersiap-siap untuk latihannya. Sesampainya di asrama, Fang Han pun teringat dengan ucapan pangeran. Kalau Fang Han terlalu kurang pengalaman dalam bertarung. Jadi Fang Han meminta tolong kepada Nona Hongyi untuk mengajarinya cara bertarung yang baik dan benar. Nona Hongyi pun setuju dan akan mengajari cara bertarung dengan baik. Hari pun berganti. Latihan bertarung dengan Nona Hongyi pun dimulai. Lalu Fang Han meminta Nona Hongyi jangan segan-segan untuk menyerangnya. Seketika Nona Hongyi pun langsung menyerang ke arah Fang Han. Fang Han pun terluka terkena pedang Hongyi. Dan dia sadar akan kesenjangan antara ranah tingkat 7 awal dan ahli tingkat 7 tertinggi yang begitu jauh. Fang Han pun hanya bisa menghindari serangan Nona Hongyi. Namun ia selalu terkena serangan pedang Nona Hongyi hingga terluka.
七重巅峰高手之间的真实。 Hari pun berganti malam dan ia akan melanjutkan latihannya di kemudian hari. Nono Hongyi pun memberikan kertas sihir penyembuh untuk Fang Han. Seketika luka yang ada di tubuhnya pun sembuh dan pulih kembali. Di keesokan harinya Fang Han pun melanjutkan lagi latihannya bersama Nona Hongyi. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Dan Fang Han masih tetap kalah dan belum bisa mengimbangi serangan Nona Hongyi. Di malam harinya, Fang Han pun terus berlatih dan mencoba berkultivasi untuk memadatkan ranah tingkat 7-nya. Hingga hari pun terus berganti. Fang Han tidak menyerah dan terus berlatih bersama Nona Hongyi. Dan tanpa diduga Fang Han pun tiba-tiba menerobos ke ranah fisik tingkat 8, yaitu ranah fisik tingkat 8 heroik. Tulang lama menutupi otot baru, ada lapisan tipis untuk bertahan dari musuh. Fisik juga mencapai ekstrim yaitu heroik tiada tara. Seketika Nona Hongyi pun terkejut karena Fang Han tiba-tiba menerobos di saat latihan dengannya. Dan ia mencoba menyerang ke arah Fang Han. Namun Fang Han dengan mudah menangkisnya. Lalu Nona Hongyi tidak menduga kalau Fang Han bisa menerobos saat latihan. Dari tingkat 7 kekuatan dalam dan menerobos tingkat 8 heroik. Fang Han pun berterima kasih kepadanya. Karena tanpa latihan dengannya ia tidak akan menerobos secepat itu. Lalu Fang Han mengatakan kalau tingkatannya sudah lebih tinggi darinya. Dan mulai sekarang Fang Han lah yang akan melindungi Nona Hongyi. Fang Han juga mengatakan kalau besok adalah hari berkumpulnya untuk berangkat. Dan ia akan beristirahat untuk memulihkan kekuatannya. Di malam harinya pil Jiaso telah berhasil diserap oleh Fang Han sepenuhnya. Tingkat 8 heroik juga sudah dipadatkan. Dan ia ingin menunjukkan kekuatannya kepada pangeran dari dinasti Dai yang telah menghinanya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih semuanya.